Woi Demokrat, kalian itu memang tidak punya malu sama rakyat. Dulu kalian yang menaikkan presidensial threshold menjadi 20%. Sekarang kalian sendiri yang ngotot ingin diturunkan menjadi 0%, hanya demi ambisi kalian supaya AHY, si bocah ingusan minim prestasi anak manja yang baru terjun di dunia politik itu, untuk maju di Pilpres 2024. Kalian Demokrat itu memang munafik. Beberapa belakangan hari ini ramai pemberitaan di media adanya sekelompok masyarakat yang menggugat presidensial threshold yang saat ini 20% diminta untuk diturunkan menjadi 0%, dan mereka menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Mereka sekelompok masyarakat itu terdiri dari Gatot Nurmantio, Refli Harun, Rizal Ramli, Ferry Juliantono, dan lain-lain. Selain sekelompok masyarakat itu tadi, ada juga dari politisi partai yang meminta presidensial threshold diturunkan dari 20% menjadi 0%. Ada yang minta diturunkan 10%, ada juga yang minta diturunkan 5%. Seperti dari politisi Demokrat, ada Hinca Panjaitan, lalu ada Hersaki Mahendra Putra, dan beberapa tokoh Demokrat lainnya termasuk SBY yang meminta presidensial threshold diturunkan menjadi 0%. Dari PKB juga ada wakil ketua umumnya yaitu Jasilul Fawait yang meminta kalau bisa presidensial threshold diturunkan menjadi 10% atau menjadi 5%. PKS juga tidak mau kalah. Mereka meminta presidensial threshold diturunkan menjadi 10%. Karena menurut mereka syarat presidensial threshold 20% itu dinilai terlalu tinggi dan berat. Dan juga presidensial threshold 20% ini juga mencegah calon potensial untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Nah, lalu apa itu presidensial threshold? Presidensial threshold adalah syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Apakah teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya tersebut? Nah, ini saya akan jelaskan lagi dengan bahasa yang sederhana. Jadi begini, presidensial threshold adalah ambang batas pencalonan presiden. Persyaratannya, sebuah partai boleh ikut maju dan mengusungkan calon presidennya dan calon wakil presidennya kalau suara partainya di DPR itu mencapai 20% suara atau 25% dari suara sah secara nasional. Lalu bagaimana dengan partai yang presidensial thresholdnya tidak mencapai 20%? Nah, kalau partai tersebut tidak mencapai syarat 20% tersebut, maka bisa melalui berkoalisi atau bergabung dengan partai-partai lainnya supaya bisa mencapai persyaratan 20% tersebut. Contohnya nih, suara Partai Demokrat saat ini adalah 7,7%. Otomatis, Partai Demokrat tidak memenuhi syarat presidensial threshold 20% yang sudah ditentukan itu. Maka, supaya bisa mencapai 20%, semisalkan saja Demokrat ini berkoalisi dengan PKS. Kebetulan juga Demokrat dan PKS saat ini adalah partai oposisi. Jadi cocok banget menurut saya kalau mereka berpasangan. Nah, suara PKS saat ini adalah 8,2%, lebih tinggi dari suara Demokrat. Kalau digabungkan dengan Demokrat, maka jumlahnya baru mencapai 15,9%. Itu artinya masih kurang 4,1% lagi supaya bisa mencapai 20%. Saran saya, boleh tuh Demokrat selain berkoalisi dengan PKS, berkoalisi juga dengan Partai Umat atau dengan PAN,
pasti langsung memenuhi syarat 20% memang tuh. Tapi mau bagaimana lagi? PAN sekarang sudah bergabung dengan pemerintah. Nah, persoalan sekarang ini adalah banyak partai yang tidak memenuhi persyaratan 20% tersebut, sehingga akhirnya mereka menginginkan Presiden segera terbitkan Perpu. Juga ada beberapa politisi lainnya yang menginginkan supaya adanya revisi Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2017 supaya syarat presidensial threshold diturunkan sesuai dengan keinginan mereka. Oke, sekarang saya mau bahas nih tentang Partai Demokrat. Yang membuat saya menjadi geli saat ini adalah Partai Demokrat. Demokrat ini ibaratnya seperti membuang ludah lalu jilat kembali. Menggelikan, bukan? Presidensial threshold itu sudah ada di zaman SBY, dan itu semua kerjaannya SBY dan didukung oleh partai koalisinya saat itu. Salah satu partai koalisinya waktu itu adalah PKS, yang sekarang ngotot presidensial threshold diturunkan menjadi 10%. Jadi, di 2009, SBY disebutkan menjadi pengusung agar partai-partai politik koalisinya mendukung dan menyetujui kenaikan ambang batas sebesar 20% dari awalnya 4%. Lalu, ada agenda apa sampai-sampai SBY menaikkan ambang batas presidensial threshold sampai 20%? Ya, kalau menurut saya, itu adalah cara SBY menghambat calon-calon potensial lainnya waktu itu untuk tidak ikut dalam kontestasi di Pilpres 2009. Dan itu memang tercapai, karena pada waktu Pilpres 2009 waktu itu hanya diikuti 2 calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu pasangan calon SBY Budiono dan pasangan calon JK Prabowo, dan yang kemudian dimenangkan oleh SBY Budiono. Dan ingat, dulu di 2009 Demokrat menguasai kursi DPR itu mencapai 21,7%. Tinggi, bukan? Dan setelah berakhirnya kekuasaan SBY dan mulai tahun 2014 hingga tahun 2019, suara Demokrat benar-benar jatuh di kedalaman jurang yang cukup curam. Hingga akhirnya Demokrat hanya menggapai 7,7% suara saja di DPR. Dari yang dulunya 21,7% suara, anjlok seanjlok-anjloknya sampai 7,7% suara saja. Dan di saat Demokrat sudah jatuh dalam keterpurukan, disitulah Demokrat membutuhkan ambang batas presidensial threshold 0%. Dan juga Demokrat butuh 0% adalah untuk kepentingan mereka mengusungkan AHY. Maka 0% itu dibutuhkan Demokrat. Woi Demokrat, kalian itu memang tidak punya malu sama rakyat. Dulu kalian yang menaikkan presidensial threshold menjadi 20%. Sekarang kalian sendiri yang ngotot ingin diturunkan menjadi 0%, hanya demi ambisi kalian supaya AHY, si bocah ingusan minim prestasi anak manja yang baru terjun di dunia politik itu, untuk maju di Pilpres 2024. Kalian Demokrat itu memang munafik, muka belakang, lempar batu sembunyi tangan, seolah-olah rakyat tidak tahu dengan ambisi gila kalian itu. Pantasan saja suara partai kalian terus nyungsap. Kami rakyat tidak mau jatuh di lubang yang sama lagi. Artinya kami tidak mau lagi Demokrat yang pimpin Indonesia tercinta ini. Sudah cukup di SBY saja. Dan menurut saya, kekurangan dari presidensial threshold 0% itu adalah selain menjadi jalan mulus untuk calon-calon potensial untuk maju, juga calon-calon yang tidak potensial seperti AHY pun bisa maju di Pilpres 2024. Juga termasuk calon-calon lain yang ingin mengubah Pancasila juga bisa maju mencalonkan diri dan lain-lain.
Dan di sisi lain juga, semakin banyak calon yang maju, maka selain membebani keuangan negara, juga membuat kerja KPU semakin tambah berat. Nah, kepada kalian yang ngotot inginkan presidensial threshold 0%, kenapa baru ngotot sekarang? Dari dulu kalian di mana? Malah sekarang kalian menuduh pemerintahan saat ini yang bukan-bukan. Dan saya melihat ambisi kalian untuk presidensial threshold 0% itu adalah kalian punya agenda tersendiri untuk memajukan calon-calon presiden atau wakil presiden yang tidak potensial dan memberi celah untuk calon yang tidak punya kapasitas, kapabilitas, dan hanya merusak NKRI dan Pancasila untuk maju, yang kemudian hanya mau merusak sistem demokrasi kita. Tanpa presidensial threshold 0%, masih ada calon potensial yang akan dipilih rakyat, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Sedangkan untuk AHY dan yang lainnya, tidak usah terburu-buru dan berambisi jadi presiden. Kalau bermimpi saja itu boleh. Saran saya untuk AHY, coba dulu jadi ketua RT atau lurah atau kepala desa di Pacitan sana. Baru nanti 2030 Anda maju menjadi calon presiden. Mas AHY, sayangi diri Anda biar tidak jatuh di lubang yang sama. Karena kemarin Anda baru saja jatuh di Pilgub DKI Jakarta. Demikian opini saya kali ini. Salam Pancasila, NKRI harga mati.